Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya sujud setelah sholat? Kadang ada orang setelah sholat itu melakukan sujud, yaitu hukumnya bagaimana? Jawab, kalau bertujuan sujud syar'i dan tidak ada sesuatu yang menuntut sujud, maka hukumnya haram dan bisa kafir bila niat sujud pada selain Allah. Adapun hal-hal yang menuntut sujud adalah dibacanya ayat sajdah, datangnya nikmat yang tak terduga, atau melihat orang yang terkena musibah tapi dia selamat. Sedangkan kalau tidak bertujuan sujud syar'i, melainkan hanya bersujud tadzallul atau merendahkan diri, maka hukumnya boleh. Jadi kalau habis sholat untuk melakukan sujud, kalau sujudnya itu tidak karena sesuatu yang diperbolehkan, misalkan sujud sajdah atau sujud syukur karena mendapatkan nikmat, atau sujud syukur karena datangnya musibah tapi dia itu diselamatkan oleh Allah, maka habis sholat kok sujud kembali, itu dihukumi haram. Kalau melakukan sujud tadzallul, misalnya biasanya habis sholat hajat, habis salam terus sujud. Kalau sujud tadzallul, jangan sampai rukunnya sujud dipenuhi, seperti jidat, 2 tangan, 2 telapak kaki, 2 lutut, jangan sampai dipenuhi. Misalkan kalau sujud tadzallul, tangannya ini dibalik. Nah, dibalik ketika sujud, jangan ditengkurapkan tapi dibalik, untuk supaya rukun sujudnya tidak terpenuhi. Nah, itu diperbolehkan kalau sujud tadzallul. Keterangan ini diambilkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 59. Wa ibaratuhu wala yajuzu as-sujudu li ghairi dzalika sawa'un kana lillah fayahrumu aw li ghairihi fayakfuru hadza in sajada biqasdil ibadah falau wada'a ra'sahu 'alal ardi tadallulan wastikanatan bila niyatihi lam yahrum it la yusamma sujudan. Soal yang nomor 2, bolehkah melaksanakan sholat sunnah bagi orang yang mempunyai kewajiban qadha sholat fardu? Ini ada orang melakukan sholat sunnah padahal dia mempunyai hutang sholat fardu. Misalkan dia itu pada waktu masih muda, dia sering meninggalkan sholat fardu. Dia mempunyai qadha sholat, misalkan beberapa tahun dia meninggalkan sholat. Nah, ketika sudah menjelang tua, dia baru sadar lagi melakukan sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia itu mempunyai qadha sholat misalkan 2 tahun. Apakah orang yang mempunyai qadha sholat diperbolehkan melakukan sholat sunnah
sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah yang lain? Jawab, kalau sholat tersebut ditinggalkan karena ada udzur, maka boleh dan sah. Kalau bukan karena udzur maka haram, tapi sah menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau orang itu mempunyai qodok sholat, tidak usah melakukan sholat sunnah, lebih baik untuk mengqodok sholat-sholat fardu. Nanti sholat sunnahnya tidak diterima, karena dia itu mementingkan sholat sunnah daripada sholat fardunya. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 23. Wa ibaratuhu wa yubadiru min man maro bifaitin wujuban infata bila udrin fayalzamu alaihi al-qada'u fauran. Qala Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, walladhi yadharu annahu yalzamuhu sorofu jami'i zamanihi liqadha'i ma ada ma yahtaju li sorfihi fima la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawu'u ay ma'asihatihi khilafan lizarkasi. Jelas ya, daripada melakukan sholat sunnah lebih baik dipergunakan untuk mengqodok sholat-sholat fardu yang ditinggalkan. Soal yang nomor 3, sahkah sholat orang yang tidak bisa membedakan antara fardu dan sunnah dalam sholat? Ini ada orang tidak mengetahui fardunya sholat, sunnahnya sholat, nah, itu dihukumi sah apa tidak? Jawab, dihukumi sah asal tidak menyengaja kesunahan terhadap suatu pekerjaan yang fardu dengan sekira orang tersebut beriktikad bahwa semua pekerjaan itu fardu atau beriktikad bahwa sebagiannya sunnah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Ghoyatut Tashil Murad halaman 89 dan Syarah Sulamut Taufik halaman 27. Wa ibaratuhu mas'alatun tasihu sholatul ami alladhi la yumayyizu faraidus sholati min sunaniha bisyarti alla yaqsida an-nafla bima huwa fardun kama sohahu fil majmu' an fatawil Ghazali. Naam wa asimun bitarkil ta'alumi it ma'rifatun dalika min furudil a'yani. Qultu wa wafaqahu mimra wa jazama Ibnu Hajar bisihati hatta minal alim. Terus takbir yang kedua, wa ala ya'taqida wa la yadunna fardhan bi'ainihi min furudiya ay sholati sunnah wa in kana amiyan fala i'tiqada ami awil alim alal aujah anna jami'a af'aliha fardun soha aw naflan fala awil ba'di fardun wa ba'dul nafla soha malam yaqsid bi fardi muayyan naflan afada dalika Ibnu Hajar fil Tuhfah. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ilmu kita dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.